Mudah-mudahan Bali nanti siap dan tentunya minta dukungan dari teman-teman seluruh. Amin. Pasti. Kalau di Bali itu dikenal dengan seni ya Pak ya? Iya, tepat sekali. Dan juga dikenal dengan budayanya ya Pak ya? Betul. Jadi ada olahraga, olah pikir, olah rasa Pak. Ini begitu kita lihat itu rasanya adem. Betul. Setuju. Pikiran ini menjadi tenang gitu. Betul. Itu nilai manfaatnya yang tidak bisa dibeli Pak, itu Ya. obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Never Ending Aglonema kembali nih, saya di suasana yang berbeda. Kali ini saya road to Bali. Setelah kemarin saya ke Om Cornelis, Iya. hari ini saya ke tempat yang sangat istimewa. Ya, di suatu daerah yaitu di Jimbaran. Oleh karena itu nama nurserynya pun Jimbaran Aglonema. Ya. Apa kabar Om? Om Edi. Astunggara sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih juga nih, saya sudah diperkenankan untuk hadir ke nursery yang terkenal nih. Terkenal dengan aglonema koleksi di seputaran Bali. Ya. Teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan ambil ilmu ya, sekaligus sharing nih dari Om Edi Jimbaran Aglonema. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah ini. Om Edi, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan hadir ya. Tadi saya datang nih. Saya kan dari Tangerang nih Pak. Iya. Posisi hadir kontes Malang. Iya. Kemarin kita sempat juga ketemu di sana. Kita ketemu di sana ya. Terus saya punya niat nih. Saya harus nih ke Om Jimbaran nih, Jimbaran Aglonema nih ya. Iya. Selama ini kan kita ketemu hanya di medsos, betul, ya, di Facebook dan lain-lain lah. Nah hari ini teman-teman saya ketemu langsung nih sama tokoh Aglonema Bali. Pak, dengar-dengar di Bali juga mau ada kontes aglonema. Ya, ini baru wacana ya, baru Pak, wacana. Ya. Jadi kemarin pas ada acara kontes Malang ya, yang kelima ya, kontes nasional. Nah, saya ikut rakernas di situ dan ada pembahasan tentang kontes yang akan dilakukan di Bali. Iya. Ya. Cuman kami sudah melakukannya di Latber yang pertama ya. Oh pernah ya Pak? Pernah ada Latber. Ya. Ingat itu saya. Ya. Itu tahun lalu ya? Kalau 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Nah setelah itu berikutnya adalah regional. Itu menurut aturannya. Dan setelah itu baru nasional. Ke nasional. Ya. Nah ini dalam tahap pembahasan masih ya. Mudah-mudahan Bali nanti siap dan tentunya minta dukungan dari teman-teman seluruh Amin, pasti Indonesia kita ya, dukung, Pak, ya. pasti Ya, kita dukung dah, apalagi Bali nih. Baik. Ya, sambil cus pokoknya. Nah, jadi rencana kapan nih Pak? Wacananya yang udah terbuka. Ya, di dalam Rakernas itu, mohon maaf saya agak ini kemarin tidak sampai habis waktu itu karena sesuatu dan lain hal, dan setelah di kontes di hari Minggu saya bertemu kembali dengan pengurus Asa Pusat ya, kembali diwacanakan di situ, dan saya belum bisa bilang apa-apa tapi beliau semua mendukung penuh ya dalam segi apapun untuk diadakan di Bali. Saya menyambut dengan baik dengan idenya daripada pusat yang berani. Saya sih pengennya nih 2027. Iya. Pengennya nih kita setelah dari
Jawa Tengah nanti Iya, 2026. Ya, memang itu wacana dari kemarin itu Iya. seperti itu. Tapi kita lihatlah nanti, Kita Pak. lihat nanti. Mudah-mudahan bisa Amin, terrealisasi ya, Pak ya. Pokoknya kita dukung lah, sepenuhnya kita dukung. Siap. Ya. Kemudian nih Om Edi nih ya. Sebenarnya Om Edi udah lama ini. Di Apa Aglo. maksudnya ini kan banyak nih ya yang diurus nih, taniannya juga saya lihat jalan. Sejak kapan sih Om? Ya, jadi saya aglonema ini di waktu pandemi ya. Sebelum atau sebelum? Ya, pas ya? pas pandemi ya di situ. Jadi pertamanya ya itu saya itu di Banyuwangi waktu itu saya dikasih tanaman aglonema ya. Itu Dona Carmen waktu itu. Saya belum tahu apa namanya, tapi saudara saya memberikan gitu. Oh, saudara. Ya, saudara di Banyuwangi pertama. Nah, setelah itu Pak, saya bawa ke Bali. Saya mulailah pelajari tanaman ini di YouTube ya. Nah, setelah itu mulai motong-motong hidup, Pak. Oh, nah, itu Dona. Dona Carmen. Dona Carmen. Nah, hidup. Wah, di situ seneng. Nah, setelah itu, Pak, setelah pandemi ya, saya waktu itu ada undangan ke Jogja waktu itu. Jogja dalam rangka hal lain ya. Nah, di situ ada rekan saya yang memberi juga aglonema. Jadi pas lagi boomingnya Golden Hope waktu itu ya. Oh, belum lama launching. Ya, itu. Nah, itu saya dikasih tanaman ya waktu itu Maheswara. Oh, masih mahal itu. Mahal. Iya, betul. Maheswara. Iya. Udah gitu sama Krishna. Ya. Satu lagi kalau nggak salah saya dikasih Widuri ya. Nah, itu Pak saking senangnya ya Pak Eko, karena saya naik pesawat, saya bawa tuh, saya bawa ke Bali dengan ngurus karantina gitu kan. Nah, sudah gitu saya bawa ke Bali dan sampainya di Bali Pak, saya rawat, tapi astungkara mati semua Pak. Mati semua. Nah, di situ merasa saya tantangannya tertantang. Jadi dari hal itu saya semakin ini ya Pak, semakin giat mencari tahu. Ya. Nah, Pak Eko dulu saya merawat aglonema itu di rumah saya yang situ Pak, rumah tinggal saya. Nah, rumah tinggal saya tidak jauh dari sini. Rumah saya kecil Pak, di situ hanya halamannya saya pakai begitu. Lama-lama jadi banyak. Lama-lama jadi banyak. Terus belajarnya di YouTube. Iya, belajarnya di YouTube. Murni di YouTube. Itu banyak teman-teman kita juga yang belajar di YouTube. Luar biasa. Ya luar biasa itu di YouTube itu banyak ini ya. Banyak edukasinya di situ. Nah, setelah banyak istri saya menganjurkan untuk pindah Pak, rumah ini lama tidak ditinggali dulu. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya saya bawalah tanaman ini ke sini. Ke sini akhirnya. Ya, ke sini di bawah Pak waktu itu. Ini kan di atas kita sekarang di bawah. Ini teman-teman kita di lantai 3 ya Pak? Iya, lantai 3. Kita di lantai 3 nih. Ya. Jadi nursery-nya, kandangnya ada di lantai 3. Adem, semilir. Iya. Nah, waktu itu di bawah Pak. Nah, setelah itu saya bolak-balik nih. Setelah beberapa hari bolak-balik rasanya cobalah nginep sini gitu Pak. Satu malam sini, akhirnya pindah balik lagi sana. Akhirnya lama-lama keterusan tinggal di sini gara-gara aglo Pak. Iya betul sekali. Jadi begitu. Nah, akhirnya dari bawah ini kita pindah ke atas Pak. Didukung oleh teman-teman waktu itu pas ada teman-teman dari Jember, dari Banyuwangi ya, dan lain sebagainya datang ke sini. Jadi saya merasa tambah lagi ya termotivasi ya. Nah, jadi saya membuat kandang di atas ini Pak. Nah, sampai sekarang. Luar biasa, perjalanannya sangat menarik. Ya. Setiap insan aglo pasti punya perjalanan di awal masing-masing tuh. Betul. Ya, termasuk Om Edi. Terus Pak, sebenarnya di Bali itu setahu saya itu ada tokoh-tokoh aglonema sejak dulu. Saya ada kenal Brigade Sudarmo, ya. Terus ada juga nursery yang asal muasalnya Koci Nandini Nursery.
Iya. Itu dari Bali semua tuh, Iya. ya. Cuma karena beliau kan udah senior udah lebih dahulu dari kita dah. Ya, nah sekarang kita bicara hari ini, teman-teman di Bali juga tadi saya udah ketemu yang lain nih. Saya juga mau tahu nih, kedepannya apa harapan Pak Edi untuk Aglonema kedepannya nih? Iya. Atau ada yang mau di-sharing-sharing? Iya, ini hal bagus Pak Eko. Jadi memang saya itu kan kalau di Bali itu dikenal dengan seni ya Pak ya. Iya, Seni. tepat sekali. Dan juga dikenal dengan budayanya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita itu di Saya sambil minum ya, ya, Pak? silakan Pak. Jadi kita itu ada keseimbangan ya Pak, yang namanya Trihita Karana ya. Nah, itu dia tuh. Jadi itu ada termasuk budaya ya. Iya, jadi keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia Pak, seperti ini. Iya, Hubungan manusia dengan alam alam. dan hubungan manusia dengan Tuhan ini harus seimbang Dengan semua. pencipta. Iya betul Pak. Alam itu termasuk ke tanaman, Tanaman juga Pak. ke Iya. hewan gitu. Iya, semuanya ciptaan beliau ini. Nah, yang di sini Pak, jadi aglonema ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Tanaman yang unik dan butuh spesial kasih sayang begitu. Jadi nilai Setuju saya. jadi yang saya titik beratkan sini kan ada dua hal Pak, ada manfaat, ada materi. Ini yang perlu digarisbawahi dulu Pak. Jangan sampai salah menempatkan ini di bentuk apapun Pak. Jangan Baik, salah ya, di bentuk apapun, baik itu hobi, usaha dan lain sebagainya, konvensional atau lain sebagainya. Kita berbicara tentang masalah hobi Pak. Satu adalah nilai manfaat, satunya adalah materi Pak. Bila salah ini penempatannya, maka itu akan berpengaruh kepada kita Pak. Dalam artian mental kita ya, daya tahan kita juga dalam berhobi ini, lama tidaknya Pak, penentu ini. Bila mana materi ini di depan Pak, otomatis bisa dibilang itu tidak akan bertahan lama. Karena unsurnya adalah sebuah materi. Iya, setuju, betul. Yang ada cuma nanti itu jual beli doang Pak. Iya. Habis itu tidak dapat barang, akhirnya gugur dah. Iya. Banyak saingan dan lain sebagainya Pak. Tapi kalau nilai manfaatnya di depan, ini astungkara ya. Insya Allah kalau orang Jawa Muslim, ini akan berjalan lama Pak. Betul, setuju saya. Jadi nilai manfaat dari Aglo ini, terutama untuk pribadi saya sendiri nih Pak. Nah, ini nih teman-teman nih. Oke. Ya. Penting nih, gimana Om? Jadi ada olahraga, olah pikir, olah rasa Pak. Olahraga, Olahraga. olah pikir, olah rasa. Ya, ada 3 hal ini di Aglo ini yang saya dapatkan. Mantap. Olahraganya Ini Pak. belum pernah saya dengar Ya, sebelumnya. ya, mudah-mudahan ini Ya. dari saya pribadi yang saya Luar dapatkan biasa. Pak. Oke, Nah, ya. gimana? Jadi olahraga ini yang sudah pasti bahwasanya kita dengan menyiram, bergerak ya Pak ya. Iya. Udah gitu membuat media tanam Betul. ya Pak ya, Iya. potong-potong ini bergerak Pak. Enggak apa Iya. tanpa sengaja langkah kita udah ribuan ya. Iya, langkah kita Pak. Udah Apalagi ini Pak naik turun Naik turun Saya. lantai 3. Nah, naik Dan turun. teman-teman banyak Pak yang di lantai 2, lantai 3. Iya, Saya tahu iya, persis. Ya, itu untuk Termasuk fisik. saya nih di Iya. atas Pak, lantai 2. Oh ya. Mundar banget nggak Iya, kehitung. Oke. Itu Nah, olahraga ini Pak ya, olahraga. kita udah dapat pasti di situ Pasti. Pak. Terus olah pikir Pak. Pada saatnya olah pikir ini kita sudah mulai berpikir bahwasanya tanaman ini kan dasarnya yang pertama adalah ada 3 Pak untuk pola daripada pemain penggemar baru. Yang pertama itu adalah pasti kita memetakan dulu ini Aglo apa, mempelajari dulu Pak ya. Ya, betul. Setelah tahu nih Aglo bagaimana jenis-jenisnya ya. namanya. Dan dulu saya ingat Pak, saya beli Widya yang datangnya itu adalah Diana Pak waktu itu. Jadi bolak-balik begitu. Nah, gitu. Sudah gitu setelah tahu Pak, pasti kita mempelajari tentang perawatan kan Pak. Betul. Perawatannya itu bagaimana gitu. Nah setelah itu baru memikirkan tentang masalah penjualannya karena tanaman ini sudah banyak kan seperti itu.
Ini diolah pikir, Pak, ini. Itu di kategori olah pikir. Olah pikir, Pak. Setelah tadi yang pertama olahraga. Iya. Yang kedua olah pikir yang inilah Iya. ini. Nah, Oke. sekarang ini termasuk ada obat di olah pikir ini, Pak, dalam artian pada saatnya kita udah mulai menggunakan indrawi kita ini. Dan ini sudah masuk ke ranah olah rasa nantinya. Jadi begini, Pak. Pada saatnya kita melihat aglo ini, bagaimana cara visualisasi kita gitu Pak ya. Dan masuk ke dalam rasa ini, oh aglo ini begitu kita lihat itu rasanya adem. Betul. Setuju. Pikiran ini menjadi tenang gitu. Betul. Itu nilai manfaatnya yang tidak bisa dibeli Pak, itu Iya. obat. Rasa tuh ya, olah Rasa. Ini obat. dalam nih teman-teman, Ya. dalam nih. Nah, ini obat Pak. Terus timbullah rasa kasih sayang di sana kita belajar Pak. Yang dipelajari satu kasih sayang, kedua kesabaran Pak. Bener, sabar. Iya. Kita kalau nggak punya sabar-sabar udah dari dulu udah selesai. Ya, terus ketiga Pak, kita ini biasa menerima tantangan kalau dari sini. Iya. Contoh motong nggak jadi, coba lagi. Dalam hal beraglo ini masalah Sabaran, kegagalan ini udah hal yang biasa. Iya. Nah, ini bisa kebawa nanti ke masalah konvensional, ke pekerjaan kita, tantangan hidup kita. Kehidupan sehari-hari. Betul, Pak. Terbawa ke sana. Betul. Nah, Benar. di situ. Nah, Dalam Kalau- ini, dalam. jadi olah pikir, olahraga, olah pikir, olah rasa. Kalau ini sudah dipenuhi semua, Pak, ini nilai manfaat semuanya, maka orang yang beraglo itu tidak akan mudah terpatahkan, Pak. Dia akan jadi militan, Pak. Betul. Sulit untuk dipengaruhi ke jenis lain, Pak. Iya. Dan yang saya tadi yang Om Edi bilang juga itu berguna banget ke kehidupan sehari-hari. Betul. Itu yang penting. Betul. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Semua ini sudah ditentukan ranahnya. Makanya seperti kita bertemu dalam satu frekuensi gelombang otak yang sama ya di dalam ruang lingkup aglo ini. Saya berbicara tentang masalah di budaya dan Iya, ini memang lekat karena Bali kan Iya. memang lekat dengan Betul. budaya. Dan ternyata kalau kita hubungkan ke agro cocok banget. Iya. Iya. Nah, di sini Pak ada sesuatu yang sangat luar biasa di tanaman ini. Tanaman ini dia tidak bisa ngapa-ngapain Pak tanpa kita. Dia tidak akan bisa mencari air sendiri karena kita di dalam naungan Pak seperti Iya, saya betul. ini. Iya, Kalau iya, mungkin iya. di luar di outdoor dan itu pun memang harus dirawat. Iya. Dan aglo semua ini tidak mau berhutang Pak sama kita. Berhutang. Tidak mau berhutang Pak. Betul. Begitu kita Wah, ini rawat cakep. dengan kasih, Mm-mm. begitu kita Iya, rawat benar. dengan sepenuh hati ya Betul, Pak ya, betul. dengan rasa tadi itu yang di ujung Pak ya, itu dia akan memberikan sesuatu kepada kita Pak sebagai hadiah, entah itu anaknya, entah itu melalui potong dan lain sebagainya. Entah Tapi itu dia dari tetap nilai hidup Pak. ekonomisnya. Betul. Betul. Nah ini hubungan manusia dengan manusia kita jalan nanti seperti misalnya kita sering berkomunikasi Pak ya sama teman-teman untuk masalah ilmu pengetahuan, cara bagaimana perawatan dan lain sebagainya. Cakep. Ya Pak ya, Iya, manusia setuju. dengan alam ini Pak, mereka ini coba saya bisa pastikan Pak, mohon maaf, orang-orang yang pelihara aglo Pak, dia ada nilai kasih sayang yang luar biasa di dalam hatinya Pak. Punya Itu. nilai kasih sayang lebih ya. Lebih Pak, lebih di situ yang betul-betul dia ini merawat ya Pak ya. Iya, betul. Ya itu. Udah gitu hubungan manusia dengan Tuhan Penciptaan. Pak, bahwasanya ini dititipkan oleh Tuhan Pak. Betul. Tanaman ini bertemu kan bukan sekedar ujuk-ujuk Iya. ketemu, Pak. Betul. segala sesuatu dari tiada dulu Pak. Iya. Nih, terus menjadi Dan ada. biasanya Om, Nah. aglo itu jodoh-jodohan. Betul. Nah ini yang saya bicarakan. Nah ini maksudnya semua kita itu berpikir dulu Pak. Dari pandangan mata kita lihat misalnya, oh saya ketemu sama ID nih, contohnya Sinta gitu Pak. Saya sangat suka sama Sinta gitu, istri saya juga ya Pak. Oh gitu. Ah. Nah, udah gitu saya kayaknya ketarik betul. Nah, begitu saya dapatkan gitu ya, ini Pak, kan dari pikiran dulu Pak, belum ada. Akhirnya dia datang Pak, meskipun dengan beli ataupun dikasih Iya. minta teman, Iya. itu ada Pak. Dan itu kita rawat ya Pak, dengan sepenuh hati.
telah terjadi. Betul. Nah, hati-hati di sini, Pak. Hati-hati kalau menurut saya nih ya, Gimana? mengenai ambisi. Nah, di sini kan dibagi lagi, Pak, menjadi dua lagi nih. Yang tadi adalah olah pikir, olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Terus sekarang dibagi lagi nih, Pak, di dalam pola kehidupan kita itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya Nafsu. perasaan. Oh, perasaan. Ya, atau nurani. Ini harus bisa dibedakan, Pak. Pikiran dan nurani. Iya, ini kalau disimpulkan, kalau orang-orang dulu ya, mbah-mbah kita potong leher namanya. Dibuang nih, Pak. Oh, pikiran ya, ini. ya. Selalu Kalau pakai bicara ini, Pak. nurani. Buang. Ya, jadi kalau pikiran itu sifatnya kan bisa benar, bisa salah, Pak. Bisa iya, bisa tidak. Ya, Yang ada betul. ambisi, udah gitu keinginan dan lain sebagainya yang tidak menentu di pikiran itu, ya, Pak ya. Contohnya nih, ini udah gitu kita ingin sesuatu, tahu-taunya nggak jadi. Kalau nurani hanya satu sifatnya, Pak, yaitu benar, Pak. Pas itu ya. Iya. Pengetahuan ini justru saya dapatkan dari mbah saya, namanya Pokoknya kalau Mbah nggak Klinting. enak aja nurani kita, berarti nggak benar itu ya. Iya, jadi itu kebenaran, Iya, Pak. betul. Nanti ini, Pak, kalau kita misalnya, Pak, dasarnya semua orang tuh baik kan gitu. Semua orang tuh baik, Pak, penuh kasih sayang. Ntar melakukan kesalahan dia berontak, Pak. Betul, Deh. Pak. Betul kan, Pak ya? Betul banget. Saya yakin Pak Eko juga merasakan itu ya. Ya. Kita tahu perbuatan itu salah. Iya. Yang berasa bukan di sini, Iya. tapi di sini berasa. Berontak, Pak. Betul. Berontak di sini, Pak. Itu arti nurani kita berontak. Nah, hubungannya ke aglonema. Baik. Nah, makanya Pak, ini hubungannya ya. Mm-mm. Jadi kalau saya garis bawahi ini pikiran dan nurani ini justru pengetahuan ini saya dapatkan dari mbah saya di Banyuwangi, Pak. Iya, iya. Namanya Mbah Klinting. Nah, ya. Jadi dikenal juga dengan jobo-jobo jeru-jeru gitu ya. Iya. Nah, jadi gini, Pak. Kalau aglo ini hanya menggunakan pikiran, itu sebentar saja, Pak. Nanti saya ceritakan apa yang pernah saya alami. Iya. Ya. Karena di situ saya waktu itu ingin dari 10 ke 100 ke 1000 kan begitu, Pak. Begitu, betul. Kan itu Banyak yang rumusnya begitu, kan Pak. begitu. Banyak yang Itu begitu. pikiran, Pak. Mm-mm. Itu. Kalau sudah ambisi kayak begitu, nggak tahu bagaimana aglonya ngambek, Pak. Gitu ya. Hmm. Iya, benar juga sih. Nah, mungkin saya Banyak cerita kejadian itu. saya ceritakan tadi sempat kita bicara ya, Pak. Ini aglo yang sekarang ini adalah aglo sisa-sisa yang pernah saya rawat dulu, yang subur. Akhirnya karena ambisi saya ingin sesuatu yang lebih, akhirnya Iya. semuanya Rusak. hampir 90% rusak. Pernah rusak. Iya, pernah rusak. 90%. Iya. Nah, cuman Astungkara sekarang ini sisa-sisanya udah mulai kembali lagi. Nah, rusaknya itu melalui perlakuan, Pak. Karena pikiran saya adalah melalui pikiran paham. ingin sesuatu yang lebih. Iya. Pengen digenjot. Iya, saya pernah berhitung, Pak, di atas kertas. Oh, jika segini akan menjadi segini. Wah, ini bisa beli areal. Iya. Betul, Pak, ya. betul. Itu pikiran kita. Iya. Rata-rata berhitungnya begitu, Iya. teman-teman Nah, nih. ternyata dalam kenyataannya nih buat diri saya, ini udah 2 kalinya saya begini, Pak. Dulu saya pemain anjing dulu, Pak, saya. Itu. Di Satwa saya dulu gitu. Nah, ini akhirnya tidak tahu bagaimana alam ini memberikan sesuatu pelajaran kepada saya, sesuatu yang sangat ini ya. Jadi bertolak belakang, Pak. Yang maunya kita menjadi sekian, tahu-taunya habis. Nanti habis ini bisa kita Pikiran lihat. maunya ke sana, Kenyataannya tidak begitu. Iya. Nah, padahal saya sudah dulu pernah mengalami ini, Pak. Di Satwa dulu, yaitu saya adalah pemain anjing, saya sebagai ini juga handler, kontes juga di anjing dan lain sebagainya. Nah, ini sama, yaitu apa? Aglo ini itu bukan barang konsumsi. Nah, ini rumusnya di situ, Pak. Menurut saya rangkai semua ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu hal, aglo ini bukan barang konsumsi. Beda sama bayam, kangkung, kol, dan lain sebagainya. Atau yang tanaman-tanaman hidroponik. Yes. Sayuran. Aglo ini adalah tanaman hias. Yang hanya bisa dinikmati oleh semua indera kita ini, Pak. Ya. Nah, itu.
Kalau ini adalah tanaman hias, dia harus berbeda perlakuan dari mindset kita, Pak. Iya, betul. Mindsetnya, Pak. Jadi ini perlakukan dia adalah tanaman hias. Santai aja, Pak. Santai aja kita ini kan. Jangan Ya terlalu terjadi, ngoyo, terjadilah. Jangan terlalu ngoyo, Pak. Karena saya yakin teman-teman mungkin pernah merasakan begitu tanaman ini dalam hal kita sakit gitu, kita aja ngomong gitu kan. Mungkin ada betul. chemistry seperti Iya, itu, betul. Pak ya. Betul. Itu bisa ini, Pak. Karena beliau ini semua ini adalah makhluk hidup. Nah, seperti itu, Pak. Jadi yang ada kegagalan di situ. Nah, jadi harus pintar mengatur pikiran dan rasa ini, Nurani. Pak. Nuraninya. Iya, di situ, Pak. Nah, jadi itu yang Jadi memang benar tadi kalau Om Edi bilang aglo itu tanaman hias yang hanya bisa dinikmati. Iya. Iya kan? Iya. Kalau misal kayak sayur-sayur kan itu makanan buat jasmani. Betul. Kalau aglonema mungkin makanan buat rohani ya, supaya kita Rohani. sehat ya. Makanya kita mainnya dirasa, Pak. Betul. Ya, Setuju saya. dirasa. Nah, itu, Pak. Jadi seperti itu mungkin, Pak ya, sekilas di saya. Ya, tapi ini memang Ya. saya belum pernah dengar sebelum-sebelumnya. Ini dalam banget ya. Ini penting banget. Ini berharga nih buat sharing ke teman-teman semua. Ya, jadi berjalanlah sealami mungkin begitu ya, Pak ya. Iya. Sambil berjalan. dinikmati ya. Betul, Pak. Ambil manfaatnya dulu, Ambil Pak. manfaatnya Nah, dulu. satu lagi, Pak Eko. Saya di sini beberapa kali kedatangan saudara-saudara dari kampung ya, Pak ya. Jadi ke sini dan dari dalam hal ini, Pak, kita sama-sama belajar lah. Jadi mereka pun ingin istilahnya mengembangkan aglonema di tempat mereka, Pak. Di daerah Iya, ya. di daerah. Nah, ini dalam rakernas sempat saya utarakan bahwasanya yang rakernas kemarin, Pak ya, di Malang ini. di Malang ya. Bahwasanya kita target awal ini bagaimana kemaslahatan aglonema ini biar terus eksis ya, berkembang. Itu yang paling pokok itu adalah menjaring penggemar baru, Pak. Kalau yang sudah ada nih enggak usah di ini kan, mereka udah militan semua yang tersaring ini, Iya, Pak. betul. Tapi bagaimana kita ini istilahnya mempromosikan ya, Pak ya, ataukah memperkenalkan aglo ini ke khalayak banyak sehingga banyak orang yang akan makin mengenal, Pak. Betul. Nah, pada saat itu jangan salah penempatan ini tadi, Pak. Jangan penempatan pikiran di depan, manfaat di belakang. Ini manfaat harus di depan, Pak. Jadi jangan pernah menjanjikan, Pak, kalau ini mau langgeng ya, Pak. Maksudnya mau lama ini bertahan ya. Pada saatnya ada orang baru, titipkan atau sugestikan tentang masalah manfaat untuk diri kita. Itu dulu. Itu dulu, Pak. Penting itu. Penting itu, Pak. Ya. Nah, kalau dia ini sudah merasa bahwasanya dia dapat manfaat ini bukan materi duluan, Pak, dari untuk dirinya, Pak. Contoh nih, Pak ya, kalau ada orang punya anak ya, anak kecil gitu, bapaknya kerja gitu, Pak ya, udah gitu pulang lihat anaknya senang, udah gitu rasa capek hilang, Pak. Iya. Sama dengan aglo ini, Pak. Iya. Itu kan nilai manfaatnya. Begitu dia pulang kerja ya, seperti saya misalnya nih, Pak. Datang dari mana, begitu ini kangen sama aglo, begitu ketemu aglo, terobati semuanya. Betul. Ini, Pak, yang masuk ke dalam sanubarinya, ke dalam rasa. Jadi orang ini akan enggan untuk meninggalkan nanti, Pak. Betul. Nah, selalu kangen rumah. Iya, Pak. Nah, terus sudah gitu dari situ ada nilai materinya di situ. Materi pasti mengikuti. Ini dalam kurung adalah di mana ada manfaat, di situ pasti materi mengikuti. Ini rumus nih, Pak. Ada nilai ekonomisnya. Yes. Ya, makanya dalam mengerjakan sesuatu, Pak, harus bermanfaat dulu, baik buat diri kita maupun orang lain. Nah, materi pasti mengikuti, Pak. Betul. Seperti contoh nih, Pak, seperti contoh real dah nih, Pak Eko keliling nih kan, terus salah satunya bertemu saya. Begitu viewer banyak, ada materi nggak, Pak? Nilai. Padahal Bapak intinya adalah untuk nilai manfaat kan? Iya. Nilai manfaat kan? Itu rumusnya, Pak. Makanya materi pokoknya fokus aja. Fokus, Pak, untuk apa namanya manfaat untuk orang banyak. Orang banyak. Betul.
nanti Pak Eko Udah pas, udah ngikutin itu ya. ngikut Otomatis. Pak. Otomatis ngikut Pak. Itu nggak usah dipikirkan tentang hal itu. Buat kita-kita nih yang Hmm. memang sudah agak lama cukup lama bergelut dengan aglo, Mm-mm. ya. Kadang kalau pulang ke rumah yang dilihat pertama aglonya dulu sebelum Yes, yang lain. yes, Kan begitu. betul. Ya, berarti memang di situ kita sudah ada, mungkin yang Om bilang udah ada rasa di situ ya, ikatan Yes. rasa. Iya. Oke, Kalau sudah rasa Pak, itu ada kesan Pak. benar. Iya kan Pak? Iya. Contoh nih Pak, saya ambilkan lagi perumpamaan. Pak Eko nih ke pasar, Mm-mm. udah gitu beli sayur Pak. Mm-mm. Sama dagangnya dikasih gini, Pak Eko nggak usah bayar, bawa aja Pak. Bapak sampai rumah, sampai kapanpun akan ingat Pak. Keingetan, Keinget betul. Pak ya. Iya. Tapi kalau Pak Eko bayar nih, nggak ada apa-apa kan Pak. Selesai urusannya Selesai. di situ. Iya. Begitu juga dengan bagaimana kita untuk mengajak semua teman-teman, yuk kita bagaimana caranya biar kita dapat nilai manfaat dari ini gitu. Itu Pak, itu rumusnya. Makanya kemarin saya usulkan, mudah-mudahan didengar ya sama Iya, dan saya pusat ya, saya pusat ya. Ke pengurus Ya, pusat, saya Pengurus sharing. pusat nih, kemarin saya udah keluar-keluar di situ tuh. Nah, tentang hal ini, yuk tekankan di situ ya. Nah, satu lagi Pak. Nah, mungkin dilanjut dulu lah sebelum kasar nanti ya. Saya Iya, senggol iya, dikit iya, ya. nggak Oke. apa-apa. Jadi gini, bagaimana dengan organisasi ya Pak? Nah, dengan organisasi kita. Jadi di mana organisasi Pak? Di sini apalagi kan tidak ada yang namanya wajib Pak. Iya. Ini kan Sukarela hobi Pak, semua, iya, hobi kan Pak ya. Iya. Jadi wajar juga kalau mereka ikut. Yang Udah gitu tadinya enggak, ikut, ya, tahu nggak ada. nggak ada, wajar Pak, wajar. Nggak apa-apa Pak. Itu karena kita Dan hobi. semua sukarela kan. Sukarela Nggak ada Pak. gaji sama Nah, sekali. nggak ada gaji. Nah, makanya mohon maaf nih, termasuk pengurus-pengurus ini saya anggap adalah keren Pak. Dalam artian mereka masih bisa berdiri, mau Sampai hari ini. mengurusi ini ya. Kita ya jangan ngambil bahwasanya negatifnya ya. Sekali lagi kalau negatif udah di pikiran lagi kan kita Iya, betul. setuju Pak ya, kita Iya. mengambil di Dirasa. dirasa dulu nih. Nurani, ya, betul. Mereka pun tidak dibayar. Tidak ada yang dibayar. Nggak ada Setahu dibayar. saya nggak ada. Nah, pengurus semua nggak ada dibayar. Nah, sekarang ini kemarin tuh saya mewakili Bali gitu ya. Mm-mm. Maunya di situ tuh minta pendapat. Kenapa sih bisa begini? Ternyata pengurus pusatnya juga mumet juga Pak. Iya, pasti dong, Pusing Pak. juga. Nah, Karena akhirnya harus ada operasional. iya, dalam artian begini Pak. Saya tuh bawa misi ke sana mau saya tanyakan gitu. Ternyata pengurus pusat juga ada sama seperti kita problemnya kan begitu istilahnya. Oke. Nah, usah ini Pak, sekarang ini yuk kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan nilai manfaat. Manfaatnya dulu Ya, deh. ya, Minimal buat kita dulu deh ya. Pak. Kalau Setelah itu buat ya, orang lain. ya. Kalau ibarat kata Pak, kita mau memetik buah, Pak. Kita harus menanam dulu, betul ya Pak? Betul. Iya, Betul, Bang. itu kuncinya Pak. Jadi melakukan apapun, termasuk di organisasi Pak, di mana kita sebagai apanya, lakukan yang terbaik Pak. Nanti Anda yang akan bisa memetik buah. Tanam dulu Pak. aja dulu. Iya, tanam kebaikan terus Pak. Tanam kebaikan. Makanya di sini ada carut-marut begini Pak ya, dalam hal hubungan manusia dengan manusia, pikiran sama pikiran berbenturan. Saya ya dalam hal ini ya menyadari semua menjadi hal yang biasa-biasa sih Pak. Cuman tetap tanamkan adalah karma baik Pak. Pas itu ya. Itu. Jadi kita menanam, pasti kita memetik Pak. Betul. Nantinya kan begitu. Nah, dalam hal ini yuk kita bagaimana caranya mensosialisasikan aglonema kepada masyarakat luas. Ya, itu. Terus kedua, begitu mereka ada yang bertanya, yuk ungkapkan nilai manfaatnya. Jangan belum sudah ini akan jadi harga begini, jualnya begini. Ntar dulu dah. Ntar dulu belakangan. Iya, itu. belakangan itu Pak. Itu kira-kira seperti itu Iya, Pak. Paham, saya Ya. paham. Ya. Jadi memang manfaatnya dulu yang ditonjolkan ya. Iya. Terutama ya minimal buat diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru buat.
Yang pengurus-pengurus lakukan juga sebenarnya dia bekerja untuk manfaat orang banyak Betul, sebenarnya. betul, betul. Ya, walaupun tanpa digaji, sukarela kesana kemari, tapi tetap mau dilakukan. Betul. Ya. Kemudian nih kita kembali nih ke aglonema. Ini semua Om Edi yang ngerjain, Iya, yang ngerawat, saya sendiri. nggak dibantu. Oh enggak. Cuman Luar pada biasa. saatnya kalau saya tinggal kemana kayak kemarin Ya ke paling ini, siram-siram kan. yang nyiram ada Iya. ya. Nanti kalau gitu saya sendiri karena saya kalau melakukan sendiri itu lebih puas dan saya Iya. mendapatkan kenyamanan tersendiri, Pak. Kadang Pak, walaupun nih, aglo kita banyak, ada pot yang pindah satu aja kita tahu. Tahu, Pak, tahu. Iya kan? Bapak jangan pot pindah, Pak ya. Bergeser itu karena ini kurang saya kembalikan, Pak. Mm-mm. Itu. Pot geser aja pindah kita tahu loh. Iya. Karena betul. memang di situ tuh separuh jiwa kita kadang ya. Betul. Betul, Pak. Luar biasa. Jadi ini semua Om Edi yang kerjain, Semua, yang Pak. pegang. Iya, dari Termasuk perawatan. perawatan, media tanam saya buat sendiri, Pak. Segala macamnya saya buat sendiri. Nah, untuk perawatan sehari-hari gimana Om? Ya, kalau saya seperti pada umumnya sih, Pak ya. Jadi siram ya, tergantung cuaca juga. Kalau Iya, misalnya betul. panas, kita agak sering, bisa 2 hari sekali. Lihat Kalau dari cuaca tingkat dingin, kelembaban ya media di kelembaban, pot ya ya. betul. Nah, ini yang mau saya ceritakan sedikit mengenai Boleh. saya punya masalah ya, Pak. Yang tadi itu karena ambisi tadi ya. Oh iya betul, Oke. ini salah satu ambisi nih. Iya, ambisi. Efek Ini dari efek, ambisi. efek dari pola pikir. Mm-mm. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu, Pak, Mm-mm. saya itu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik. Iya, pupuk organik cair dan itu bagus, bagus. Eh, Tidak ada efek sampingnya, nggak ada, Pak. Tanaman karena itu mikroba, Pak ya. Iya, Nah bukan itu aktif mikroba ya. Nah setelah itu kira-kira ada 4 bulan ya, Pak ya. Saya tidak pernah melakukan pestisida. Oh ya, Ya, sementara pupuk ini adalah organik. Kalau misalnya kena pestisida kimia, otomatis mati mati, Pak ya. mikrobanya. Mikrobanya mati. Nah itu pesannya seperti itu Iya. dari teman saya. Nah akhirnya saya cari di YouTube, Pak. Mm-mm. Apa sih yang organik, pestisida organik. Mm-mm. Nah saya ketemukan 2 itu. Ada apa? Tembakau dan ada sabun. Mm-mm. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Nah ya, saya tanya juga sama teman-teman, oh ya itu bisa katanya. Nah waktu itu saya udah terserang kutu putih, Pak. Udah dapat serangan tuh. Udah apa serangan. Ada juga ada yang belalang apa itu ada, Pak. Nah setelah itu saya beli waktu itu cukup banyak tuh, Pak. Ya apa namanya tembakau kurang lebih 1,5 apa sampai 1 ini tuh saya beli. Saya rendam, Pak nih. Oh bikin sendiri. Buat sendiri, Pak, tembakau sampai itu kental. Mm-mm. Saya campur, Pak, dengan sabun. sabun. Cuci Wah itu saya semprot lah semuanya ini. Masih ada, Pak. Besoknya saya semprot lagi. Masih ada, saya kocor, Pak. Ke media-medianya. Ke media-medianya. Tidak lama, Pak, setelah itu tanaman saya layu. Ngamplek semua. Ngemplek, mulai layu. Nah, waktu itu cuaca ditambah dengan ekstrim juga, Pak, cuaca. Iya. Panas hujan. Panas hujan, akhirnya disitulah lonyot, Pak, semua tanaman saya. 90% lonyot. Kena nih semua. Kena, Pak, kena. Nah, dari situ saya sudah mulai panik, tapi ya saya berpikir ya sudahlah, ini memang kesalahan saya dari pikiran tadi. Benar. Nah, Ambisi tadi. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Nah, ditambah dengan Pak, lagi fatalnya saya media nggak ada. Saya ganti, saya copotin semua. Nah, sebelum itu saya telepon teman saya, akhirnya dikirimkan media. Karena kehabisan media. Kehabisan. Nah, tapi medianya tidak sesuai mungkin ya. Oh, media yang bukan biasa dipakai. Bukan biasa, yang fermentasi Dia nggak tahu dah. nggak tahu prosesnya. bagaimana. Tanam lagi, tambah hancur, Pak. Tambah rusak. Tambah rusak. Akhirnya saya cabutin lagi dalam jangka waktu sekarang nanam kurang lebih lagi 5 harinya udah nggak karu-karuan tuh, Pak. Makin. Cabutin lagi. Akhirnya media nggak ada, saya potong, Pak, semua. Oh, hampir, ini saya potong dan di situ sudah ada spot merah. Udah nggak ini dah. Akhirnya udah saya berpikir ya sudahlah. Yang terjadilah.
kalaupun ada yang hidup ya saya syukuri, kalau enggak ya kita ngulang lagi nanti bagaimana lah ya itu. Tapi Karena ini itu memang dari situ dapat pelajaran penting ya. yes Pak. Nah akhirnya Pak dengan media yang ada waktu itu sisa-sisa itu saya jadikan satu, terus saya di bak gitu. Saya kasih media, saya tanam-tanam di situ aja Pak. Yang hidup saya ambil. Grounding gitu. Iya, jadi karena gitu. Nah, akhirnya yang terjadi Pak, sekarang saya kembali ke awal lagi, Kesetelan ulang. ke setelan Di ulang. riset. Ya, jadi nggak neko-neko lagi ya. Nah, sekarang sudah kembali, tapi tidak banyak tanaman saya. Ini sisa-sisa tanaman yang belum pernah saya beli lagi. Awalnya sebelum rusak udah full ya. Penuh Pak. Penuh. Dan ini udah kembali pulih-pulih sehat. Iya, Stungkaro sehat sekarang ini meskipun ada 1-2 tapi dibandingkan yang dulu Pak, ini jauh lebih bagus sekarang ini. Nanti boleh ya saya lihat-lihat. Boleh tentu Pak. Tentu. Tapi Teman-teman juga pasti iya, mau lihat. iya, itu. Nah, tapi pada saat itu Pak, waktu dulu saya jarang untuk jual aglonema karena saya memang hobi ya. Tapi semenjak itu ada teman saya bilang, udahlah daripada nggak balik modal atau bagaimana dijualin katanya. Tapi saya nggak berpikir itu. Iya. Justru dari potongan-potongan itu Pak, itu malah jadi kelebihan Pak. Waduh. Iya, jadi akhirnya kelebihan itu yang saya jual Pak. Nah, sekarang raknya sudah Artinya itu taniannya, taniannya Pak. pabriknya masih ada, Masih indukan ada. gedenya. Iya, masih ada. Luar Nah, biasa. sekarang ini. Nah itu tuh bicara ke nilai ekonomis ya. Ya, Itu itulah. kan ngikutin tadi kan. Iya. Ngikutin setelah kita rasa. Makanya di sini nih, ini kandang kan, makanya kalau saya berpikir kok ada yang cocok di sini, ada yang enggak di sini kan pernah Pak ya? Itu pasti terjadi Pak. Terjadi ya Pak ya? Pasti di setiap teman. Kalau saya Bahkan ada teman saya, kita bicara rinjani kan gampang. Pak. gampang. Tapi ada satu teman saya ngerawat rinjani gagal. Iya, betul. Ada Seperti yang ini. satu lagi bicara esmeralda nggak pernah jadi. Iya, betul. Bahkan ada nih suhu kita, Pride of Sumatera nyerah. Nyerah ya? Iya. Jadi itu. memang ada begitu. Ada ya Pak ya? Termasuk di sini mungkin. Oh iya, saya ada beberapa yang nggak bisa sini Pak. Satu suksom Pak. Suksom. Suksom, saya berapa kali beli suksom Pak. Kalau sekali mati mungkin nggak ini. Nggak dapat, nggak ya. ada hitungannya lah. Suksom saya beli Pak, dari merah jadi hijau Pak. Habis itu rontok semua. Nah suksom tuh kurang cocok. Suksum ya. Suksom. Apalagi Pak? Terus saya ada Golden Hope Pak. Golden Hope. Golden Hope saya padahal itu teman-teman Di beberapa orang beranak pinak. di saya hancur Pak. Iya. Golden Sama. Hope. Saya juga ada ya yang ya, kalau yang saya bilang mah urusan ngerawat jago banget lah. Tapi Golden Hope gagal. Iya ada Pak ya. Iya, yang lain gede-gede. Saya Golden termasuk Hope Pak. gagal. Nanti Bapak bisa lihat Golden Hope. Saya nggak pernah beres itu. Nah, Ada terus, itu memang begitunya di agro. terus ada lagi, Nanti kita tanya teman-teman nih, suruh komen. ya, Apa yang susah ditaklukin tuh agro? ya. Saya juga ada Pak yang susah ditaklukin. Apa, Pak? Goliat. Mau lihat ya? Iya. Tapi Ah, teman-teman gampang. Gampang. Saya Goliat susah. Iya, Golden Hope saya nggak ada masalah. iya, ya. Jadi itulah ya. Ini tantangannya Pak ya di dalam beraglo. Dalam hal ini saya dapat pelajaran di aglo ini, termasuk begini Pak. Kalau dari segi kembali ke manfaat ya Pak, termasuk kontes kemarin Pak, luar biasa. Saya ucapkan tuh sama panitia, semua yang mensupport maupun Luar yang biasa, hadir ya. semuanya ini Pak. Bayangkan Pak, ini dalam kurung lagi ya Pak. Kontes itu adalah nafasnya daripada hobi Pak. Ya, perlu dicatat Pak ya. Iya. Ya. Waduh, nih, terima kasih. Makasih Bu. Ya. Ya. Ya, nih Bu Rahayu. Makasih Bu. Makasih Bu Rahayu. Ya. Jadi kontes itu adalah nafasnya hobi Pak. Kalau tanpa kontes, ini nanti tersengal-sengal Pak. Pak, abis ini aglo akan merebak lagi Pak. Itu ibaratnya. Habis kontes tuh orang termotivasi lagi. Iya. Dari motivasi orang-orang yang melihat dan lain sebagainya Pak, tentang penanam baru. Berapa aglo yang akan terjual lagi bagi teman-teman yang seller Pak. Iya, betul. Terus petani seperti saya ini juga. Hidup lagi. Hidup lagi Pak.
Semangat. Itu hasil daripada pemikiran dan tangan-tangan mereka, Pak. Maka kita ucapkan terima kasih buat Luar teman-teman biasa. yang bisa membuat kontes Luar biasa. ini, itu. Nah, kayak begitu, Pak. Dan mereka bersusah payah seperti Bersusah payah, itu Pak. juga nggak cari apa-apa kok. Saya yakin, Pak, Iya. dimanapun ada kontes seperti ini, tidak ada untungnya itu. Betul. Merugi Bahkan ya banyak mungkin. yang tekor kok. Tekor, Pak. Tapi Ya. itu dampaknya luar biasa. Luar biasa, Pak. Benar. Itu. Makanya, ayolah teman-teman, ini bukan masalah kemaslahatan kita sendiri. Begitu ada kontes, yuk rame-rame kita dukung, Ya, betul. support, karena ini untuk kita semua. Benar. Jadi kontes itu adalah napasnya daripada hobi, Pak. Iya. Nah, setuju. seperti itu ya, Pak ya. Ya, makanya Asa Pusat juga berusaha sebisa mungkin tiap tahun diadain. Yes, itu bagus sekali, bagus Tiap sekali, tahun Pak. diadain. Tapi tidak usah khawatir, teman-teman. Yang terutama panitia yang sudah bersusah payah nggak tidur ya sampai ini, karena kami pernah merasakan di sini. Itu tidak akan ini, Pak, apa namanya, itu akan membuat tanaman baru yang bagus itu, Pak. Karmanya akan baik gitu. Karma bagus. Iya, karma bagus itu, Pak. Betul. Itu. Nggak usah khawatir, Pak. Lakukan saja yang terbaik. Visinya adalah untuk ini, untuk orang banyak begitu. Lakukan saja. Kembali tadi. Yes. Manfaat menyusul. Iya, Pak. Keuntungan dalam kutip Iya. menyusul. Ya, itu, Pak. Itu Iya. poinnya ada di situ. Saya Poinnya. jadi teringat kontes nasional ke-4 di Tangerang. Tangerang. Ya, itu pialanya itu kita import dari Bali. Oh iya. Ingat kan? Sekarang juga, Pak. Oh iya, sekarang juga. Iya, sekarang Iya, ini. saya juga lihat. Iya. Waktu di Tangerang tuh ada kemas-masannya warnanya. Iya. Yang sekarang putih nih, Pak. Iya, iya. Itu import dari Bali tuh. Oh iya, Kita- Pak. Kemarin saya dapat juara 1, Pak. Tapi Oh, iya. teman-teman nanya, aduh mana ininya? Ada di bawah, Pak, nanti. Ntar kita pialanya ada di bawah. Tanamannya Pialanya. masih di situ. Di mana? Masih di tempat teman. Di Malang. Iya, masih di situ. Nah, pialanya Iya, iya. masih sini. Saya bawa Termasuk yang beberapa. dapat trofi ya. Iya, enggak, ininya dong. Oh, yang dapat trofi kemarin kan enggak trofi ini, Pak. Piala doang. piala, Iya, iya. sama paket gitu aja. Dan rumpunan juga bawa, cuman masih di sana, Pak. Masih di sana Rumpunan juga. ada di Jember Ntar gitu. kita lihat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan mungkin di akhir sambil nanti ini, Pak. Ayo, Pak, berjalan. silakan, Pak, sambil Ya. sambil Nah, ini meja kerjanya Om Edi nih. Nah, Ya, ini. tempat motong-motong nih. nih ada Ya, gunting. kursi, gunting tuh. Ya, ada buat- pot-potnya, ya, buat ada potong-potong. obat-obatannya, semua lengkap nih. Meja kerja, ya meja operasi termasuknya nih. Ya, di sini ada widuri putih tulang merah nggak kehitung jumlahnya nih. Ini habis dipotong, Waduh, habis ini habis dipotong, dipotong-potongin dipotong. nih. Ya, ada Audrey Sinta. Waduh, cakep banget ini. Waduh. Kita ke sana nih, teman-teman nih. Ini habis potong. Ini tanian nih, Pak. Iya, ini tanian ini. Widih, masih- mantap. masih. Nah, ini yang Ini Witura. ini Witura itu. Udah ditanggalin tuh. Nih. Ini juga nih Witura. Witura juga. Ini apa? Marsa merah. Marsa. Ah, ini yang baru potong ini. Oh, ini baru Terus potong. ini. Ini pucuknya. Iya, ini Oh, ininya ada. tengahnya. Enggak, ini yang awal. Oh, bawah, paling bawah. Paling awal ini. Tumbuh kan? Mm-mm. Sudah gitu potong lagi, Pak. Ini Iya, iya. potong lagi. Itu pucuknya ada di situ. Oh, ini ya. Bawah pucuknya. Nih. Yang Pak. ini. Heeh. Oh, ini pucuknya nih. Tuh, ya. Tadi yang itu bawahannya Iya. tuh, tengah dan bawah. Ya. Ini yang- aglo-aglo. Waduh, ini ada Nah, ini- RL merah banget ini. Nah, ini yang itu, Nah, yang tadi yang 3 itu. ini itu. yang Witura ini. Nah, ini bawahannya dia. ini. Ini, Potongannya. ini. Terus ada lagi satu ini. Oh, ini potongannya nih. Heeh. Iya. Ini baru motong nih Audrey. Ini Audi baru motong. Motong. Ini belum ada yang dilepas. Apa? Belum ada yang dilepas, belum. Pak. Jadi ini baru mulai lagi. Nah, Ini Angelina. ini ada Angelina. Tuh, rumpun 2 Angelinanya. Di luaran nyari Angelina susah, di sini banyak nih. Tuh, Sinta. Termasuk ini ya, aglo favorit ya Om, Sinta ya. Ini, Ini Sinta juga. ya ini Wah, banyak tanian ini. baru motong-motong, Pak. Ini Ya, ini ada Catherine tuh. apa aja Ya. di sini dipotong. Iya.
Wah, Sinta lagi. Wah, Sinta banyak nih. Jadi Ya. bukan rare semua Pak. Nih Sinta lagi tuh. Jadi emang Om Edi suka ya Sinta ya? Iya. Nah ini sih. Wah, ini mangkok banget ini Om. Apa ini? Huges ya? Kayaknya Uges tuh ya. Wih, mangkok banget. Hmm. Luar biasa. Nih. Ini Sinta lagi. Oh, ini yang cakep-cakep Ini nih. Sinta semua Pak ke sana. Ini Sinta nih gede-gede nih Om nih. Nih tuh teman-teman tuh. Banyak banget tuh. Waduh, Sinta semua. Mantap. Pantesan potongannya banyak. Wah, ini. Ini baru Waduh, cakep-cakep banget Ini ini. serat. Aji Saka serat emas. serat semua. Iya, wah keren-keren nih sampai sana tuh. Ini ada yang indukan loh, anak-anak gede loh, ya. Ya, ini- Termasuk ini. yang ini nih. Heeh. Tuh, Sinta. Ini Ini Astrid. Ini bukan, itu itu Audrey ya. Oh, ini Sinta gede. Sinta semua. Masya Allah, gede-gede banget ini Sintanya. Gudang Sinta ternyata di sini nih, teman-teman nih. Nggak, dulu banyak habis. Ini Ya. yang ngawali lagi ya Pak? Ini ngawal lagi ya? Yang ngawali lagi. Iya nih, keren-keren banget Sinta. Waduh, wah ini nih. Ini nih yang terkenal di sini tuh dengan trah istimewanya MT. MT. Luar biasa ini. MT. Iya, pokoknya inget MT merah, inget Jimbaran Aglonema pokoknya. Nih, MT-nya gede-gede banget nih. Hmm. Masya Allah. Tuh, teman-teman lihat. Daunnya udah telapak tangan. Ini ada yang mutasi, Pak. Nah, Ini mana? tangkainya pendek melenuk-melenuk. Oh iya. Nih, melenuk-melenuk tangkai pendek bener nih. Heeh. Ya, tuh. Mm-mm. Lihat teman-teman, sama tangan saya gedean dia. Anak Untuk MT-nya, nih anakannya. Oh iya, terah bagus. ini juga lagi Keren ini. tuh. Anak. Nih, lihat teman-teman, ada yang istimewa nih. Ini cakep bener. Sri Elok, luar biasa. Lagi pedes-pedesnya ini. Iya, Lagi ini pedes-pedesnya harganya. Anaknya Cakep anak. banget. Nih anak nih, bibitan-bibitannya nih. Waduh, cakep banget tuh. Ya, Sri Elok. Wah, keren ini. Mantap. Sintanya tapi kok mangkok-mangkok ya? Itu ya. Daunnya ya? Iya, mungkin karena angin ya Pak ya. Tuh, mangkok-mangkok bener dan warnanya juga pinkis-pinkis dah. Cakep ini. Ini khusus ini apa? Ini FR. oh ini FR. FR. Francis Red nih, teman-teman nih. Baru Serak pisah- juga pisah- nih, tuh. Pisah-pisah nih baru pisah-pisah. Ya. Ini ada yang mangkok nih. Tuh udah kayak Adelia FR-nya. Cakep banget. Ya ini yang gede-gedenya nih. Ya. Itu yang potong. Wah, ini lihat teman-teman jumbo. Hampir 2 telapak tangan nih. Rumpun 3 Francis Red. Ya. Teman-teman kali aja ada yang minat nanti tanya-tanya aja. Tapi saya nggak tahu nih ya, boleh dicantumin nggak nomor HP-nya? Jangan-jangan nggak boleh nih. Ini Francis semua nih. Iya nih Francis Red semua ini. Gede-gede banget, cakep-cakep lagi terahnya. Terah-terah mewah nih teman-teman nih. Luar biasa tuh. Wah, mantap. Ini yang saya itu nih daun mangkok-mangkok nih. Nih, ya RL jadi mangkok-mangkok. Ya, terus FR jadi mangkok-mangkok. Tuh, mangkok-mangkok semua. Treatment apa nih, Pak? Enggak sih, mungkin karena angin ya Pak, cukup sini ya. Iya, tapi ini Anginnya. kesannya semua bener dah. Mm-mm. Mangkok, apalagi Adelia yang mangkok, jadi lebih mangkok nih. Tuh, ya Adelia merah. Ini juga RL merah. Nih, Huges ini nih, Super Red. Luar biasa nih. Kalau ada teman-teman yang mau gimana nih, Pak? Masih buat seneng-seneng ya? Seneng ya, Pak. Nih, ini juga nih ada Paulina tuh ya. Ada Lucia Lucas. Wah, benar-benar keren-keren. Ternyata aglo itu ya udah tersebar teman-teman ke seluruh Indonesia. Termasuk Bali, luar biasa nih. Ini dari pucuk lagi. Oh, ini udah- pucuk nih. Ya, Oh pucuk, tapi iya udah nih. semua. Dari Iya, pucuk iya. keluar ya. Ciri MT ini begini Pak. Jadi Gimana? Jadi kalau di saya ya nggak tahu di tempat Ah, ah. lain. Jadi MT ini jarang yang dia itu sampai besar sekali Pak. Saya temukan di tempat saya ya.
Nah, ini saya sengaja saya gini kan nanti buat nyangkok nih Pak. Ini Jadi dicangkok Iya, nih. dicangkok. Ini gede banget Iya, nih nah teman-teman. nanti ini biasanya kalau begini nih Pak, udah mulai dia ini tumbuh apa bunga. Nah di situ udah dia akan berbunga terus Oh kan. gitu ya. Akhirnya dia harus direlakan untuk jadi anak-anak, ditukar sama anak-anaknya gitu. Oh iya Gitu. iya iya. Nah itu sih. Tapi Ini cakep nih, ya, terahnya mewah. ya. MT-nya luar biasa nih teman-teman, terah merah semua. Dan ukuran daunnya lihat tuh. Ya, setelapak tangan lebih. Ya. Walaupun MT itu sebenarnya tipe daun yang tipe aglo yang nggak terlalu besar, tapi di sini bisa jadi besar. Mewah tuh. Keren. Ya. Nih, yang saya bilang tadi nih teman-teman, ya, aglo tuh jadi mangkok tuh. Ya. Bentuknya jadi ngemangkok semua, apalagi namanya serat nih. Wah, mangkoknya ekstrim. Tuh, Ini sisa-sisa dulu Pak nih habis yang habis kena tuh ya, keren dulu, banget. ngawali lagi kita ya. Ya terah mewah ini, keren ini. Tuh teman-teman, banyak banget nih. Ini yang terah mangkok nih. Mangkoknya ekstrim ini, keren nih asli. Ya luar biasa nih untuk Ajik Saka serat emas. Ya ini juga nih. Wah. Sinta sepanjang mata nih, sepanjang mata memandang Sinta semua nih. No. Luar biasa. Keren. Mantap. Jadi ini belum ada yang di sel. Belum Pak. Belum. Nah, Ini ini masih dalam tahap perbanyakan. Ini masih dalam tahap olahraga dan olah apa nih? Pikir. Iya, masih Termasuk olah rasa ya. Iya, jadi nanti ada waktunya kita. Ada Ya waktunya. ini seperti ini kan baru-baru nih Pak nih. Tuh Wah, baru segini-segini iya, nih. bener. Cakep. Nih tuh. Iya betul. Itu. Nih Angelina termasuk. Nih FR-nya nih masih ditanikan semua nih. Ya. Ini apa ini lagi? Neo nih. Neo Juwita. Waduh, Neo Juwita. Ya. Nih potongan-potongan widuri putih tulang merah witurah nih, teman-teman. Ya, Diperbanyak dulu ya. diperbanyak dulu. Luar biasa nih. Ya, jadi saran buat masukan buat teman-teman yang senang bertani apa nih Om Edi? Iya, jadi tetap lakukan manfaat, materi pasti mengikuti. Materi masih mengikuti, mantap. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Ya, saya rasa itu Om. Jadi Tetap semangat ya. Tetap semangat berolahraga, olah pikir, olah rasa. Setuju banget. Ini dalam banget nih, pesan yang dalam nih. Ya, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Ya, luar biasa nih. Ini rosa nih, ada nih, rosa nih. Ini rosanya juga gede banget. Pohonnya subur-subur loh padahal. Tuh, cakep banget. Ini kita ada di lantai 3 nih, teman-teman nih. Nih, tuh ada di lantai 3, angin cukup, udara cahaya dari segala arah ya Om ya. Dari segala arah nih. Jadi pohonnya nggak ada yang miring. Cakep. Mantap. Tuh. Ini warnanya juga. Ini tumbuh di pinggir berarti ada bonggol nih. Ada bonggol ya. Ada. Kan main luar biasa. Ini saya media pakai tanah loh. Ada campuran tanah. Ada campuran tanahnya. Rahasia atau boleh di-share dikit? Boleh di-share nih teman-teman untuk media tanam nih. Ini saya dapatkan malahan di Jember, Mas Rifai sistemnya. Ini ada campuran tanah ya? Ini tanah ini. Tanah apa? Nah, ini ada tanah subur, udah gitu ada kompos. Sudah gitu dicampur nanti sama sekam ya, sekam fermentasi. Jadinya seperti ini, Om. Ini udah ada tanahnya. Nah, ini udah ada. Ini udah siap pakai. Iya. Oh. Ini siap pakai. Berarti yang itu masih dicampuran lagi. Iya, masih campuran lagi. Ini masih bahan. Iya, bahan. Belum jadi. Nah, ini yang siap pakai. Nah, enak nih kayaknya itu nih poros gitu loh. Iya. Nah, ini dikepel juga nggak ngepel gitu, dia tetap pecah. Iya, ini kalau bagi saya nih dia ngikat, Om. Ngikat. Jadi pada saatnya ditanam itu tanaman nggak gampang goyah. Benar. Gitu, karena diikat sama dia nih. Gitu. Tanah ini yang ngikat. Nah, nggak gerak ya nggak gerak, pohonnya. gitu. Walaupun yang akar dikit atau tanpa akar pun nggak gerak. Iya, seperti itu. Ya nih tuh teman-teman taniannya. Iya. Nah, ini ada Dolores merah nih. Wah, merah banget Doloresnya nih.
Ya ini ini asri ya Om ya. Iya, Merah asri. juga super red. Luar biasa, luar biasa. Tuh. Mantap. Tinggal itu Om. Oh tuh. ini yang tadi kita omongin nih. Iya dari kacau. sekian banyak baru Iya. ini kelihatan nih. Iya, kacau tuh Om. Ini kacau nih. Iya, kacau tuh. Ya jadi memang Jadi nggak semua nggak bisa di ini Om. Saya ada anaknya, mana dia ya? Sebentar, saya cari dulu. Ini, Om. nah, mana anak Golden Hawk. Beres juga Om. Nggak beres juga ya. Jadi memang mitos-mitos ada aglonema tertentu yang sulit. Ya Tuh. benar. Nggak beres tuh. Iya. Tuh. Nanti ada aja nih. Ini udah Itu berapa aja lama iya, ini? pucuknya belum keluar daun barunya. Iya, ya. ini baru ini nanti itu ada lagi. Nah, ini seperti ini udah nggak beres juga tuh. Oh, iya, Nah, nih nanti ada aja gitu. Ini udah lama nih Om. Udah lama nih. Iya, nggak beres-beres ini. Ya, harusnya kan daunnya membesar, Ini rapi. Ya. saya beli waktu itu kan. Wah, ini dari mewah 2 daun. Nah ini Astrid, Audrey. Audrey. Aduh merah nih. Heeh. Audrey Murup. Mm-mm. Mantap. Audrey. Nah, Nih, ini tanian ini nih, ini, rosa nih, gede banget tuh, udah keluar no rosa. nah, nanti ini Om, kalau udah agak gedean pasti kan tempatnya nggak cukup. Iya. Nah, udah gitu baru dijual Om. Dilepasin. Iya. Nanti sistemnya gini Om, itu dari situ, Dari sana. dari sana, Ya. itu pindah ke sini Om. Oh, Nah, ini udah pindah yang ke udah sini, berdaun. udah berdaun dipindah ke Udah sini. berakar. Iya, berapa pindah ke sini. Oh, jadi dari sana yang belum berakar atau baru dipotong, Dipotong, setelah akar jalan, ganti nambah media. daun, ganti media, pindah ke pindah sini. ke sini. Nanti ini ya dah, kan masih bonggol-bonggol nih Om. Iya. Nanti di ini lagi, diproses lagi. Potong lagi. Baru dilepas Om. Nah, Luar biasa. nah, jadi seperti itu. Nah kayak gini nih. Berarti nanti- bertani nggak ada Iya, ruginya ya? nggak ada. Nah, jadi kayak gini nih nanti udah siap nih. Segini udah siap nih. Nah, kayak gini. Nah, saya biasanya kalau jual Om, saya kan bertani Om, jadi nggak mau pusing gitu. Jadi saya jualnya paket gitu. Jadi Oh. berapa apapun adanya ya udah itu diambil. Jadi petani itu kayak saya tuh udah tinggal nani doang gitu. Iya, Itu benar. kesenangan saya kan. Ya, yang nampung Iya. ya Pak, tinggal mau siapa yang berani nampung Iya gitu. begitu. Nah seperti itu Om. Ya ini tanian semua nih teman-teman Iya. nih. Semeja ini nih tanian semua. Ya, ini tanian-tanian aglonema koleksi nih. Hampir 95% Indonesia hybrid. Ya betul ya Om. Iya, Ya? betul. Tuh. Ya, Nah. nggak ada kelihatan nih. Iya. Yang tainya kayaknya nggak kelihatan di sini. Belum ketemu saya. Ini termasuk nih tuh, masih ada sinta-sinta banyak bener. Ada JT 3000 ya. Nah ini udah mulai bisa dipotong-potong Om. Ini Itu udah bisa potong lagi nih. Nah abis ini jadwalnya adalah motong nih Om. Mm-mm. Nah, kalau sudah motong tempatnya udah nggak cukup lagi. Benar. Baru dikeluarin Om. Iya. Nah, Sekarang kita kalau ngebayangin nih sepanjang rak ini dipotong semua, kan perlu tempat gede juga ya. Ya, jadi Tuh, tempat saya nggak dari terlalu sana. besar, jadi itu. Nah, ini udah siap potong nih sebenarnya nih. Udah siap Apalagi potong. Yang itu Om, udah siap potong semua tuh. Yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Yang gede-gede itu. Ya, yang besar-besar ini. Itu udah siap potong semua tuh. Nah, cuman tempatnya nanti masih saya pikirkan. Nunggu itu keluar nih Om. Nih. Ini dari sini keluar semua nih Om. Gila ini banyak Keluar banget ini. semua aduh ke situ. Luar Nah, biasa. potongan itu nanti yang di situ pindah ke sini, ya potongannya di situ Om. Di sana. Ya, kayak begitu. Jadi potong lagi, taruh sana lagi. Iya. Terus aja muter Iya, gitu ya. Jadi ini nanti kan keluar Om. Mm-mm. Keluar dengan bonggolannya itu saya ambil dulu bonggolannya kan. Tapi udah ada yang nggak pakai bonggol gitu. Nah, ini keluar udah gitu itu yang di sana ke sini Om. Yang di sana ke sini lagi. Ya, ini Iya. keluar. Ini keluar. Yang ini masuk. Yang ini masuk. Iya. Gitu. Ini Begitu aja kerjain terus. sendiri nih. Kerjain sendiri. Mantap. Jadi gitu aja terus sistemnya Om. Luar biasa ini. Wah, ini terah-terah mewah ini. Aji Saka Serat Emas ini. Tuh, teman-teman keren-keren banget. Ini juga gitu nih. Tuh. Nah, ini Stella nih, teman-teman nih, ini Stella nih. Nah, ini udah bisa kesah nantinya Om. Itu. Luar biasa. Tips-tipsnya tadi udah disampaikan, media perawatan, pencegahan juga udah. Ini juga termasuk tanian nih, teman-teman. Di meja Iya, paling iya, kanan iya, nih. iya. Ya tadi kita di sana,
Ya, sekarang kita di sini nih. Ini juga, ini udah ada yang daun-daun banyak nih, teman-teman nih. Iya. Tuh. Ya, daun-daun banyak nih. Ya, Sinta di mana-mana kita ketemu Sinta ini. Bukan main. Ya ampun tuh. Wah, ini Kresna konon nih. Merah bener. Ya. Ini yang yang salut saya nih sama MT-nya nih, gede-gede banget MT-nya. Mantap ini. Luar biasa. Tuh MT gede. Ini juga udah siap potong kali Om ya? Iya, ini udah siap potong. Masa Makanya habis ini ampun. udah siap potong semua nih. Tuh MT-nya gede-gede banget. Terus terahnya juga terah mewah. Luar biasa ini. Keren. Nih tuh ada wiput masih nyelip juga. Wiput banyak bener Iya, loh tadi witurah potongan nih, Om. wiput. Iya maksudnya witurah ya. Widuri putih tulang merah betul. Ini juga potongan nih, ya semua potongan. Termasuk tadi nih Sri Elok. Wah mantap bener Sri Eloknya nih. Ini dua. Daunnya banyak nih. Ini ada yang rumpun dua ya Om? Ini. Iya, Iya, ini rumpun. indukannya Om. Oh ini indukannya. Iya, jadi ini indukannya ini yang Oh. ini. Nah, hasil potongan. Ini udah siap potong lagi nih. Ini potongan dari yang ini. Ini dia. Oh yang ini, ya. Nah, kalau yang ini deh. Yang ini, wah kan main. Ini masih bonggol semua nih. Nah, nanti habis ini udah siap potong lagi nih Om. Tuh, ini Sri Elok nih teman-teman. Cakep banget ini. Ya, luar biasa. Lagi, gitu. Tuh, sepanjang rak ini adalah aglonema Indonesia hybrid nih. Local pride, luar biasa. Ya, apalagi nih Om yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, tetaplah bersemangat. Semangat. Ya, bertani adalah solusi. Jadi dengan bertani kita bisa bertahan untuk ketahanan pangan. Waduh, ketahanan dapur juga. Dapur. Tapi jangan lupa ya Om, manfaat duluan, materi mengikuti. Iya, ntar saya kasih buat ini nih, buat tagline-nya nih. Ya. Manfaat dulu apa tadi? Manfaat menyusul ya? Ya, manfaat ya, nilai manfaat dulu. Manfaat dulu, materi mengikuti. menyusul. Nah, Oke, pasti siap. mengikuti. Ya, baik terima kasih banyak Om Edi atas kesempatan Ya, terima waktunya saya diberikan. Waduh, senang banget nih bisa main ke sini nih. Ya, tadi seperti yang dibilang, rohani kita jadi sehat nih. Sehat, ya. Ya, terima kasih banyak Om Edi. Sama-sama, Ya, Om. saya undur diri pamit. Demikian teman-teman, ya review kita, bincang-bincang kita, edukasi kita di tempat Om Edi dari Jimbaran Aglonema. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!